Ya guys, beberapa hari yang lalu ada berita ribuan nasabah perusahaan asuransi inisial A mengaku tertipu karena nilai tunai asuransinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh agen asuransi. Menurut penelusuran saya, setidaknya ada diberitakan di dua media yang cukup terkenal, yaitu babenews.com dan detik.com. Link beritanya ada saya sertakan di dalam deskripsi dari konten YouTube ini ya guys. Ada teman bertanya kepada saya, "Bro, kok berulang-ulang kejadian seperti ini ya?" Sebelum menjawab, saya akan membuat disclaimer terlebih dahulu bahwa konten YouTube yang saya buat ini untuk tujuan edukasi saja. Tidak untuk tujuan menjelekkan perusahaan asuransi A, perusahaan B, atau perusahaan Z. Atau menjelekkan agen asuransi A, asuransi B, asuransi Z. Karena saya percaya apa yang terjadi pada perusahaan asuransi A bisa terjadi pada perusahaan asuransi B. Demikian juga apa yang terjadi kepada agen asuransi A bisa terjadi kepada agen asuransi Z. Nah, konten ini hanya untuk edukasi kepada nasabah supaya nasabah jeli memilih dan tidak menyesal di kemudian hari. Demikian. Dan bila teman-teman memiliki pertanyaan seputar tentang asuransi, boleh komen di konten YouTube saya dan saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Dan jika Anda belum subscribe di channel saya, silakan subscribe supaya Anda bisa terus menerima update informasi tentang asuransi yang benar dari channel Pakar Klaim Asuransi. Oke, kembali ke laptop. Karena rame dibicarakan di media sosial, maka perusahaan asuransi memberikan klarifikasi seputar masa free look. Artinya nasabah diberikan keleluasaan untuk mempelajari polisnya dan boleh membatalkan polisnya dalam tenggang masa tertentu. Kedua, tentang agen yang menjual sudah berlisensi, artinya sudah sah dan resmi secara hukum. Ketiga, fitur asuransi unit link kita sudah sesuai dengan aturan OJK. Keempat, komitmen perusahaan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik di bidangnya. Bila kita perhatikan, rata-rata jawaban perusahaan asuransi standarnya adalah seperti itu. Secara tersirat sebenarnya menyatakan bahwa perusahaan asuransi melakukannya dengan benar loh. Terakhir ditutup dengan pernyataan, kalau ada masalah silakan hubungi customer service perusahaan asuransi tersebut. Ini adalah jawaban standar dari semua perusahaan asuransi. Mau perusahaan asuransi A, B, atau Z, semuanya akan menjawab seperti itu dengan tujuan untuk menenangkan nasabah dan melokalisir permasalahan yang terjadi. Saya tidak akan menyalahkan perusahaan asuransi A, B, atau Z. Demikian juga saya tidak akan menyalahkan agen asuransi A, B, atau Z. Karena saya tahu persis inti daripada permasalahannya bukan di situ ya guys. Dan tentunya ini jelas bukan kesalahan nasabah. Lalu apa problemnya? Ya, tentu tidak ada masalah guys. Saya akan fokus berbagi dari sisi kepentingan nasabah supaya asuransi ini kelak bisa menjadi berkah bagi nasabah. Tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini ya guys. Hukum dasar pertama yang mesti kita ketahui bahwa asuransi adalah biaya. Adanya jaminan atas resiko yang terjadi kepada nasabah mengharuskan perusahaan asuransi untuk membayar santunan. Oleh sebab ada jaminan fasilitas yang diberikan, maka perusahaan asuransi mencas biaya. Jadi sederhananya premi yang masuk akan dikurangi biaya-biaya yang terjadi. Setelah itu sisa dananya baru diinvestasikan. Inilah skema yang terjadi pada produk unit link. Sekali lagi, sisa dana setelah dipotong biaya-biaya yang terjadi itu yang diinvestasikan. Dan yang namanya hasil investasi bisa menguntungkan alias naik dan bisa merugikan alias turun.
So guys, yang pasti di dalam produk unit link tidak pernah ada jaminan premi bisa kembali, dan tidak pernah ada jaminan di masa depan uangnya akan menjadi sekian dan sekian ya guys. Manajer investasi pada perusahaan asuransinya hanya bertanggung jawab mengelola semaksimal mungkin sisa dana investasi tersebut, dan resikonya baik untung atau rugi ada di pihak nasabah. Kok agen selalu menunjukkan bagian nilai investasi yang tinggi supaya nasabah mau beli? Sederhana aja, jangan percaya. Anda kan sudah tahu rumusnya. Waduh, rugi dong saya beli polis unit link. Tugas saya hanya menjelaskan apa yang sebenarnya mekanisme yang ada di dalam polis unit link. Saya tidak dalam kapasitas menjawab untung atau rugi. Namun, kalau ditanya pendapat pribadi, ya biaya itu adalah sesuatu yang wajar. Toh juga kalau terjadi resiko, perusahaan asuransi kan harus menyantuni kita dong. Betul tidak? Perusahaan asuransinya marah nggak ya bro bikin konten kayak gini? Bodoh amat. Emang gue pikirin. Toh yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran. Saya rasa malah perusahaan asuransi harus berterima kasih kepada kita. Karena itulah edukasi yang benar. Dan kalau ada perusahaan asuransi yang marah, atau juga ada oknum yang marah karena konten edukasi ini, berarti ada sesuatu yang salah dengan mereka. Apa motif bro membuat konten seperti ini? Apa keuntungannya buat bro? Saya mah nothing tulus lah. Nggak ada yang gua pikirin. Nggak ada untungnya juga buat saya, nggak ada ruginya juga buat saya. Tapi juga nggak mesti semuanya diukur dari untung dan rugi. Betul kan? Ya, kebenaran itu harus dikasih tahu kepada masyarakat supaya kata teman saya itu tadi, jangan berulang-ulang lagi kejadian seperti ini. Apa pendapat bro tentang jawaban-jawaban perusahaan asuransi yang standar tadi? Ya, boleh-boleh aja jawaban standar seperti itu untuk melokalisir permasalahan. Tapi ingat, jangan hanya menjawab aja, harus turun langsung merangkul problem daripada nasabah-nasabahnya. Industri ini adalah industri pelayanan. Jadi mesti lakukan yang terbaik untuk nasabah. Begitu dong. Apa pendapat bro tentang agen-agen nakal yang masih terus memanfaatkan nasabah dengan menjual dengan cara yang tidak benar? Aduh, gua nggak mau komen lah kalau yang ini. Gua hanya mau fokus pada edukasi nasabah supaya kepentingan nasabah diselamatkan. Itu yang terpenting. Kalau bicara tentang hal-hal seperti itu, aduh menurut aku capek deh. Gak ada gunanya. Lebih bagus nasabahnya yang diselamatkan. Seperti itu. Sekian dulu ya guys. Dan bila Anda masih memiliki pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan komen di YouTube saya. Maka saya akan berusaha menjawab semaksimal yang saya bisa. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan update info terbaru selalu.